Jelangkung, Didier Ayah Hajatan. Selamat datang di alur cerita dari film Jelangkung Sandekala. Cerita mengikuti peristiwa teror supranatural dalam sebuah liburan keluarga kecil yang terdiri dari Adrian dan istrinya Sandra bersama kedua anaknya Niki dan Kinan. Di sebuah rumah daerah pedesaan Ciserma, sepasang suami istri dengan raut sedih sedang duduk di meja makan bersama satu boneka jelangkung. Sang suami meyakinkan istrinya kalau ini adalah satu-satunya cara untuk bisa menemukan Raina, anak perempuan mereka yang hilang secara misterius. Di selipan rambut boneka terdapat bacaan untuk memainkan boneka, kemudian bersama-sama mereka pun mulai membaca. Didier Ayah Hajatan. Awalnya tidak terjadi apa-apa, sampai pada percobaan kedua boneka mulai bergerak. Tak lama, dari kegelapan terdengar suara Rania memanggil meminta pertolongan mereka. Perlahan sang ayah berjalan ke sumber suara, tiba-tiba sesuatu dari balik kegelapan menariknya. Hanya terdengar suara rintihan kesakitan sampai sang ayah keluar dengan kondisi leher yang telah terbalik, lalu tewas di hadapan istrinya bersamaan dengan berhentinya pergerakan boneka dan film Jelangkung baru saja dimulai. Satu tahun kemudian cerita mengikuti keluarga Adrian dan Sandra bersama kedua anaknya Niki dan Kinan yang sedang beristirahat untuk mengganti ban. Mereka sedang dalam perjalanan berlibur sekaligus sebagai upaya untuk menjalin kedekatan antara Niki dan Sandra, ibu tirinya. Tetapi meskipun begitu, Sandra sangatlah menyayangi kedua anaknya. Sembari menunggu Adrian mengganti ban, Niki dan Kinan berjalan-jalan ke tepi hutan untuk mengambil beberapa gambar dan terhenti ketika melihat sebuah bangkai musang yang dibiarkan begitu saja. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan perjalanan melewati jalanan pedesaan sampai tibalah mereka di waduk desa tersebut. Mereka kembali beristirahat menikmati suasana petang sambil menunggu matahari tenggelam. Saat itu Kinan berjalan semakin menjauh sehingga Niki diminta untuk menyusul menjaga sang adik. Sampai di tepi waduk, Niki berpamitan untuk pergi ke toilet, sementara Kinan terus melanjutkan kesenangan mendokumentasikan perjalanannya. Tiba-tiba Kinan dibuat kaget saat menyadari sesosok wanita berambut panjang berdiri di hadapannya. Lalu, seorang laki-laki lokal bernama Sarno yang sedang mencari ikan tiba-tiba saja muncul dari dalam air. Karena hari yang sudah mulai gelap, Pak Sarno meminta agar Kinan segera kembali kepada kedua orang tuanya dan menawarkan diri untuk mengantarkan Kinan. Tetapi Kinan menolak dan lebih memilih untuk berjalan sendiri. Kinan bisa sendiri kok. Di perjalanannya Kinan kembali melihat sosok wanita misterius yang membuatnya ketakutan kemudian berlari tanpa arah sehingga membuat Kinan pun tersesat. Sampai di suatu tempat, Kinan menemukan boneka jelangkung. Tak lama, sesuatu menjatuhkan lalu menarik Kinan masuk ke dalam semak-semak. Selesai dari toilet, Niki kembali untuk menjenguk Kinan. Tapi Kinan tidak lagi berada di tempat semula. Niki melaporkan hal itu kepada ayahnya yang kemudian segera bersama-sama mereka mencari Kinan, tetapi tetap saja tidak menemukan keberadaannya. Sehingga mereka pun meminta bantuan tim SARS yang dipimpin oleh petugas masjid untuk menemukan Kinan. Mengingat hari yang sudah semakin larut, petugas masjid menawarkan agar keluarga Adrian menginap di rumah dinasnya sambil menunggu kabar pencarian Kinan. Di rumah itu tinggal juga keponakan masjid yang bernama Faisal. Malam harinya Sandra terbangun karena mendengar suara Kinan dan mendapati Kinan di hadapannya dengan kepala yang telah terbalik. Lalu Kinan berlari masuk ke dalam kegelapan. Tidak hanya mengandalkan petugas, pada keesokan harinya Sandra pun ikut mencari ditemani oleh Niki dan Faisal. Sampai lelah, mereka pun beristirahat di sebuah rumah dan disambut dengan sangat baik oleh penghuni rumah yang bernama Saija. Bahkan Saija sangat peduli saat mengetahui kalau Sandra sedang mengandung. Mengingat hari akan turun hujan, Niki berinisiatif kembali mengambil mobil untuk kemudian menjemput Sandra.
Di perjalanannya, Niki yang mendapatkan sinyal segera melacak keberadaan handphone Kinan yang ternyata berada tidak jauh dari lokasi mereka. Sampai di titik lokasi, suara handphone Kinan terdengar dari dalam semak-semak. Di sana Niki juga menemukan boneka jelangkung yang sebelumnya dipegang oleh Kinan. Lalu Niki menyimpan boneka untuk membantu polisi dalam penyelidikannya. Saat akan mengambil handphone yang berada di dalam lubang, sesuatu dari dalam tiba-tiba mencengkram tangan lalu menarik Niki dengan kuat. Faisal pun datang membantu Niki melepaskan cengkraman. Kemudian mereka melihat sesosok makhluk berada di dalam lubang tersebut. Lalu mereka pun segera pergi melaporkan hal itu kepada Adrian. Setelah menjemput Sandra, mereka pun meneruskan cerita itu kepada petugas masjid yang mengatakan kalau pola peristiwa seperti ini sudah beberapa kali terjadi di desa ini. Setiap ada kasus baru anak hilang, maka anak hilang sebelumnya akan segera ditemukan tetapi sudah dalam kondisi meninggal. Malam itu Niki dan Faisal sedang berada di kota. Mereka memperlihatkan boneka jelangkung itu ke teman Faisal yang mengatakan bahwa boneka itu biasa digunakan sebagai penghubung dunia dengan alam gaib. Ia juga mengatakan agar mereka tidak bermain-main dengan boneka itu. Sedangkan di rumah, Sandra yang mendapati kondisi rumah gelap keluar untuk menghidupkan sekring. Tetapi ia teralihkan oleh suara pintu kamar Niki yang terbuka dengan sendirinya. Anehnya saat itu Sandra melihat seseorang tidur di dalam kamar yang ia kira adalah Niki. Sampai Sandra dibuat ketakutan saat Niki menelpon mengabarkan kalau ia sedang berada di luar dan akan segera pulang. Sandra segera menarik selimut tetapi tidak mendapati seorang pun yang membuatnya semakin ketakutan. Saat keluar, Sandra melihat Kinan berada di dalam toilet dengan pintu yang tiba-tiba saja menutup. Ketika masuk, Sandra menemukan jejak darah lalu di sampingnya Kinan sedang disekap oleh sesosok wanita tinggi yang mencengkram kepalanya. Sandra yang kaget pun terpeleset hingga tak sadarkan diri dan ketika terbangun, Sandra lantas menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada Adrian, Niki, dan Faisal. Jatuh baru di kamar mandi. Kamu gak apa-apa sayang? Keesokan harinya, Niki bersama Faisal membuka berkas yang diberikan oleh petugas masjid. Segera mereka mengetahui identitas semua korban yang ditemukan telah dalam kondisi meninggal dan dengan kondisi leher yang sudah patah. Sementara petugas masjid dan Adrian pergi ke rumah Sarno untuk mencari informasi. Pak Sarno mengaku melihat Kinan di waduk tetapi ia tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Petugas tidak lantas percaya, ditambah lagi mereka menemukan jaket Kinan di dalam rumah yang diakui oleh Pak Sarno kalau ia menemukannya di dalam hutan. Pak Sarno yang ketakutan mencoba pergi tetapi hal itu justru membuat petugas menembak Sarno. Lalu tak lama, masjid mendapatkan kabar penemuan seorang korban dalam kondisi yang telah meninggal. Sehingga mereka pun bergegas ke rumah sakit dan segera mengetahui kalau korban ini perempuan yang tidak lain adalah Rania. Saat itu Niki mendengar suara Kinan yang terus memanggilnya. Niki mengetahui suara itu berasal dari dalam boneka jelangkung. Suara itu semakin terdengar dekat. Niki segera membuka penutup Rania dan mendapati Kinan berada di meja jenazah dengan sosok perempuan yang lalu mencekik Niki. Sampai Niki berhasil melepaskan diri barulah ia menyadari kalau semua itu hanyalah halusinasi yang terasa begitu nyata. Atas beberapa kejadian, Faisal menduga kalau semua ini adalah karena boneka jelangkung. Sementara Niki meyakini kalau Kinan masih hidup dan sedang menunggu pertolongan mereka. Siang itu Sandra datang mengunjungi Ibu Saijah membawakan makanan kesukaan Kinan jika saja Kinan datang ke rumah itu. Sementara Niki dan Faisal berada di kantor membuka beberapa bukti petunjuk penyelidikan pada kasus-kasus sebelumnya. Beberapa bukti seperti potongan rambut, robekan kertas, dan lainnya jelas menandakan kalau barang bukti ini adalah bagian dari boneka jelangkung yang sudah terpencar. Saat itu Niki menyadari kalau di balik rambut bonekanya juga terdapat kertas dengan bacaan dan tulisan tangan yang sama. Sebuah bacaan yang biasa digunakan untuk memanggil arwah dengan boneka jelangkung sebagai medianya. Jelangkung di dia ayah hajatan
buktikan. Sumping teu diondang, uih teu diantar. Tanpa sadar, Niki pun membaca bacaan tersebut. Sampai tak lama, petugas membawa masuk seorang pelaku kejahatan dengan tangan yang terborgol. Sementara Sandra masih berada di rumah Saija yang saat itu bercerita kalau ia memiliki seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang bernama Inggi. Menurutnya, Inggi adalah anak pendiam dan seringkali diganggu oleh anak-anak seumurannya. Obrolan mereka terhenti ketika Sandra mendengar suara Kinan dari dalam kamar Inggi. Sementara di kantor, tiba-tiba boneka mulai bergerak dan berdiri di atas meja. Kemudian, sebuah tirai gelap terbuka di hadapan mereka. Dari dalamnya, Niki mendengar suara Kinan yang terus memanggil, sehingga Niki pun perlahan mendekati. Kemudian sesuatu menariknya masuk ke dalam hutan di alam lain dengan kabut tebal, dan suara Kinan juga Faisal yang terus memanggilnya. Begitupun halnya dengan Heru yang mencoba melarikan diri dari petugas, sementara Faisal yang mencoba menyusul gagal karena tirai itu telah tertutup. Sandra mengikuti suara Kinan sampai masuk ke dalam kamar Inggi, dan di sana Sandra menyadari keanehan ketika melihat tubuh Inggi yang telah meninggal sengaja diawetkan oleh Saija. Saat itu, Saija mengatakan kalau Kinan sedang bermain dengan Inggi di alam arwah. Sambil menyisir rambut Inggi, Saija melanjutkan ceritanya. Inggi adalah satu-satunya anaknya. Inggi menderita kelainan yang membuat tubuhnya terus tumbuh meninggi jauh melampaui anak seusianya, bahkan orang dewasa. Kelainan ini membuat Inggi menjadi rendah diri, ditambah lagi teman-teman mengejek dan memperlakukannya sebagai orang aneh. Sampai pada suatu hari, Saija menemukan Inggi telah berada di tepi waduk dengan batu yang terikat di tubuhnya. Inggi berpesan kalau ia kesepian dan tidak lagi sanggup menjalani hidup. Kemudian Inggi menjatuhkan dirinya ke dalam air dan meninggal di kawah tersebut. Kemudian Saija yang terpuruk mengawetkan tubuh Inggi agar dapat terus melihat anak perempuannya itu. Sampai Saija menemukan solusi ketika bertemu dengan seorang pintar yang tidak lain adalah Sarno. Pak Sarno menyarankan agar Saija menggunakan boneka jelangkung untuk bisa terhubung dengan Inggi. Keadaan ini sedikit menyenangkan Saija, tetapi Inggi masih menginginkan teman sehingga Saija pun menjebak beberapa anak desa untuk menemani Inggi bermain di alamnya. Karenanya Sandra segera menelpon ke handphone Niki. Faisal yang mendapatkan kabar segera datang menuju ke rumah Saija. Sementara Niki dan Heru, mereka terus berjalan mengikuti suara Kinan sampai mereka menemukan sebuah pondok dengan beberapa korban berada di halaman rumah. Di samping rumah, Niki menemukan Kinan terikat di ayunan dengan mata yang tidak lagi bisa melihat. Dalam tebalnya kabut, Heru yang sedang mencari jalan tiba-tiba tertangkap oleh sosok Inggit yang lalu mencekik kemudian mematahkan lehernya. Niki yang ketakutan segera membawa Kinan masuk dalam rumah. Di sana Niki juga menemukan sebuah boneka jelangkung lalu kembali membaca tulisan yang tersimpan di balik rambutnya. Setelahnya, tiba-tiba mereka tertarik masuk ke dalam tirai kembali ke dunia nyata. Kedatangan misterius mereka disambut dengan penuh haru oleh Sandra. Kebahagiaan itu semakin lengkap saat Kinan mendapatkan kembali penglihatannya. Tiba-tiba sosok Inggi kembali datang menarik Kinan sampai Niki menancapkan boneka jelangkung, barulah Inggi melepaskan cengkramannya. Melihat itu, Saija menjadi marah kemudian menyerang mereka. Kinan yang mencoba melawan justru terkena tusukan. Kemudian Saija datang kepada Sandra untuk melukai janin di dalam kandungannya. Beruntung Faisal datang di saat yang tepat untuk menghentikan Saija. Kemudian segera mereka pergi untuk menyelamatkan Kinan. Tetapi Saija yang masih hidup kembali mengejar mereka sampai berhasil masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil bersama-sama mereka melawan Saija sampai Niki berhasil menyudutkan Saija ke jendela tepat saat mereka melewati portal yang menghantam kepalanya.
Kisah berakhir dengan kepulangan keluarga Adrian dan Pak Sarno yang penuh kebencian berada di hutan sedang memainkan boneka jelangkung, membuka kembali komunikasi dengan alam lain. Sekian dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan dalam hal penyebutan juga kata-kata terucap yang kurang berkenan. Pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.